Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mika Elisa Sastria Yusirait dengan NIM 2019-008-24. Di sini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Determinan Keputusan Stock Split Studi Kasus pada Perusahaan Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2021. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Gendro Wiono, MM, dan Ibu Alfiatul Maulida, SEMM, selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji pada sidang penelitian saya. Baik, langsung saja. Yang menjadi latar belakang pada penelitian ini adalah ketika harga saham naik dapat dijadikan suatu keuntungan pada suatu perusahaan. Tetapi jika overprice atau jika perusahaan mengalami overprice, maka akan menurunkan ketertarikan investor dan membuat investor tersebut beralih kepada perusahaan yang memberikan harga saham yang lebih rendah. Nah, oleh karena itu, apabila suatu perusahaan mengalami overprice, maka perusahaan akan melakukan stock split. Stock split adalah aksi korporasi yang melakukan pemecahan saham dengan guna mengecilkan nilai lembar sahamnya dengan harapan bisa menumbuhkan jumlah saham yang beredar dan membuat ketertarikan investor lama maupun baru kembali tertarik untuk membeli saham pada perusahaan tersebut. Maka, melalui latar belakang yang sudah disebutkan sebelumnya, maka akan didapatkan rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh price to book value, dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh return on investment, dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh current ratio dalam melakukan keputusan perusahaan yang akan melakukan stock split. Selanjutnya, yaitu pengertian dari setiap variabel independen. Yang pertama adalah PBV, adalah proksi yang memperlihatkan tinggi rendahnya suatu harga saham. Kemudian ROI, memperlihatkan pengetahuan untuk mengetahui waktu yang tepat untuk menambah investasi maupun mengurangi investasi. Dan yang ketiga, current ratio, yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan tenggat waktu. Selanjutnya, hipotesis yang ada pada penelitian ini adalah bahwa PBV berpengaruh positif, kemudian ROI berpengaruh positif, kemudian dan current ratio juga berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan yang akan melakukan stock split yang disesuaikan dengan penelitian terdahulu. Kemudian metode penelitian yang pertama yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif, kemudian teknik pengambilan sampel yaitu metode purposive sampling. Yang selanjutnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Go Public yang melakukan stock split selama tahun 2018 sampai 2021. Kemudian data diolah menggunakan data sekunder yaitu melalui laporan keuangan setiap perusahaan yang didapat melalui website BEI dan setiap website perusahaan masing-masing. Kemudian variabel independen terdapat PBV, ROI, CR, dan variabel dependen yaitu stock split. Dan teknik analisis data pada penelitian ini yang pertama yaitu statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji kelayakan model, dan yang terakhir uji hipotesis. Baik, langsung saja ke hasil penelitian. Yang pertama, analisis deskriptif, bahwa gambar grafik menunjukkan peningkatan PBV relatif tidak berubah, kemudian ROI sedikit meningkat dan CR sedikit menurun. Yang selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas menggunakan grafik peak plot yang menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik tersebut menyebar di sepanjang garis diagonal dan mengikuti arah garis. Kemudian yang kedua, uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas yang didapat melalui nilai tolerans lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Uji yang ketiga yaitu uji korelasi, yaitu ditunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi melalui nilai DW sebesar 1,894 yang menunjukkan bahwa nilai DW berada di antara DU dengan 4 min DU. Yang terakhir yaitu uji heterokedastisitas, bahwa terdapat pola garis pada grafik scatter plot, maka dapat disimpulkan terjadi heterokedastisitas. Hasil penelitian uji selanjutnya yaitu pada uji kelayakan bisnis. Yang pertama, test of parallel lines, bahwa menunjukkan bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model tidak akan menambah kemampuan prediksi model regresi logistik, yang ditunjukkan bahwa setiap nilai signifikan pada variabel tersebut lebih besar dari 0,05. Kemudian yang kedua, uji log likelihood value, yaitu didapatkan bahwa terjadi penurunan sebesar 1,813 yang menunjukkan bahwa ketika terjadi penurunan maka dapat disimpulkan model tersebut yang diujikan fit dengan data. Yang ketiga yaitu uji goodness of fit. Disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan data antara model dengan data observasi yang didapat melalui nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Keterikatan variabel X dengan variabel Y yaitu stock split adalah sebesar 3,8%. Yang terakhir yaitu uji hipotesis yang diuji melalui uji WALT, didapatkan bahwa nilai signifikan dari PBV yaitu sebesar 0,912, ROI 0,378 dan CR sebesar 0,326. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Yang terakhir, hasil dan pembahasan. Ditunjukkan bahwa pada tabel sebelumnya, yaitu ketiga nilai variabel tersebut lebih besar daripada 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima. Dengan kesimpulan bahwa price to book value tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. Yang kedua, return on investment tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan untuk melakukan stock split. Dan yang ketiga, current ratio juga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan stock split. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.